Iya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada webinar malam hari ini ya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang tema dampak vaksinasi COVID-19 terhadap penderita jantung dan komorbid lain. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk narasumber kita hari ini adalah Dr. Raja Adil C. Siregar, selaku spesialis jantung intervensi konsultan dari Rumah Sakit Bethesda Hospital. Malam, Dokter Raja. Ya, malam. Malam, Dok. Baik, sebelum kita mulai, mungkin dari Pak Iskandar ada kata sambutan yang ingin disampaikan kepada warga. Silakan, Pak. Monggo. Ya, terima kasih Bu Mimi. Iya, sama-sama, Selamat Pak. malam Bapak Ibu. Selamat malam Dok. Selamat malam semuanya. Salam kenal. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengadakan sedikit edukasi tentang vaksinasi. Banyak yang bertanya kepada saya, dampaknya apa Pak? Ya. Nah, saya kan bukan orang kesehatan, nggak menjawab, makanya dasar mengadakan acara ini adalah itu Dok, ya kan? Sehingga alhamdulillah malam ini dokter berkenan memberi materi, alhamdulillah kita bisa sama-sama berkumpul di sini. Nah, samping itu diharapkan warga Beril, baik ruko maupun klaster yang sudah mendaftar, menyimak baik-baik, terutama yang punya penyakit komorbid. Nah, itu silahkan bertanya pada mumpung ada ahlinya ya, mumpung ada dokter aja, silahkan bertanya nantinya apa dampaknya, apa risikonya kalau vaksinasi itu tidak disertai, misalnya dia punya komorbid, surat keterangan dokter yang biasa menanganin, gitu ya Dok ya. Nah, di samping itu kita harapkan nantinya warga ini dapat divaksin semua, karena saya dapat mandat dari Puskesmas bahwa vaksinasi ini untuk seluruh warga Indonesia ya. Jadi kita harapkan semua warga divaksin ya. Oleh sebab itu dengan adanya acara malam hari ini ya, kita harap nantinya akan berbondong-bondong warga mendaftar vaksin di samping warga yang lansia ya. Itu. Di samping itu menjelang sebentar lagi Ramadan, kita berpuasa, saya juga mohon maaf lahir batin. Mumpung kesempatan ini kepada warga semua, semoga ada pencerahan pada malam hari ini yang dapat dipetik dari pengarahan Dr. Raja Adil ya. Demikian Bu Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Iskandar. Baik, ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin bacakan kembali ya beberapa peraturan yang harus diikuti selama webinar berlangsung. Yang pertama, kami harap untuk mematikan mikrofon selama dokter memberikan edukasi. Lalu, Bapak Ibu dipersilakan untuk memberi pertanyaan dari sejak awal mulai acara, dan untuk pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat. Nanti setelah edukasi selesai, kita akan ambil 5 pertanyaan untuk dijawab oleh dokter. Lalu, untuk 3 pertanyaan terbaik hari ini akan mendapat hadiah menarik dari Bethesda Hospital. Lalu yang selanjutnya, pengumuman pemenang akan diumumkan melalui grup WhatsApp yang sudah disediakan setelah webinar selesai. Nah, kalau gitu, tanpa lama-lama lagi, saya persilahkan kepada Dokter Raja. Dok, boleh dimulai edukasinya? Oke. Oke, siap. Silakan dokter. Ya. Saya share screen ya.
Apakah gambarnya tampak? Sudah dok, sudah tampak. Suara saya jelas ya? Jelas dokter. Baik, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi sedikit mengenai vaksinasi COVID. Ya, sekarang ini yang banyak sekali sedang hangat-hangatnya kita bicarakan. Nama saya adalah Raja Adil Cakranegara Siregar. Saya adalah dokter spesialis jantung, bidang intervensi koroner. Dok, Saya berpraktek. maaf dok. Iya. Bu Mimi, tolong dipencet rekam, record. Bu Mimi. Bu Mimi. Halo Pak. Tolong direkod agar kita punya ini ya nanti. Iya, sudah direkam, nanti akan ditayangkan kembali di YouTube-nya Betsaida ya Pak. Oke, siap. Silakan dok, maaf dok. Oke, baik. Saya berpraktek di Betsaida Hospital Gading Serpong. Oke, ini adalah kurikulum vitae. Jadi saya selesai di kedokteran tahun 88. Oke, jantung sendiri apa? Jantung itu adalah suatu organ tubuh yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh, seluruh organ tubuh. Jadi, yang utama untuk memenuhi kebutuhan seluruh organ tubuh adalah jantung. Sehingga kalau kita dikatakan jantung organisasi, yang mana itu adalah biasanya yang paling penting dari organisasi tersebut. Nah, kalau ditanya penyakit jantung itu apa, banyak sekali penyakit jantung. Sering saya ditanya, kalau penyakit jantung itu ciri-cirinya apa, Dok? Nah, penyakit jantung yang mana? Penyakit jantung itu karena banyak. Ada koroner, ini yang paling populer. Ada penyakit jantung katup, penyakit jantung bawaan, hipertensi, gagal jantung, ya, mengenai irama jantung, otot-otot jantung, pacu jantung, banyak sekali yang lain-lain. Jadi harus jelas apa penyakit jantungnya, karena masing-masing penyakit tersebut mempunyai gejala masing-masing yang khas dan penanganannya pun masing-masing. Sekarang ini penyakit jantung menjadi banyak sekali luas dibicarakan orang karena dipicu oleh gaya hidup yang sedentary, yang lebih santai, semuanya serba otomatis, serba bisa dipesan, sehingga aktivitas fisik menjadi berkurang. Ya, tren makanan juga yang enak-enak sekarang, pola stres, pola persaingan itu yang makin tinggi, teknologi juga makin tinggi, sehingga penyakit makin bisa terdiagnosis, makin tertangani, dan orang akan jadi makin panjang usianya. Kalau dulu usia harapan hidup 55 tahun, sekarang bahkan sudah mencapai 65 tahun. Polusi yang berkepanjangan, radiasi, dan lain-lain, itu semua membuat suatu masalah baru dalam penyakit jantung. Nah, kemudian kalau dikatakan penyakit jantung koroner itu apa? Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang mengenai pembuluh koroner. Pembuluh koroner itu apa? Adalah pembuluh darah yang memberi makan dinding jantung. Nah, ini yang sering kita bicarakan, yang populer adalah mengenai penyakit koroner. Karena jantung itu selalu bergerak. Dalam keadaan kita tidur pun, dalam keadaan kita tidak bergerak, jantung kita tetap bergerak. Nah, untuk bisa bergerak itu ada suatu sistem pembuluh darah yang memperdarahi, yang dinamakan arteri koroner. Nah, itu perlu diberikan makan, perlu diberikan aliran darah, oksigen, dan lain-lain oleh pembuluh darah koroner. Nah, itulah yang kalau menyumbat akan menghalangi pemberian konsumsi oksigen, makanan ke otot jantung, sehingga otot jantung menjadi berkurang performance-nya. Kalau berkurang performance-nya, maka gerakannya akan berkurang, pemompaannya akan berkurang, maka seluruh tubuh akan merasakan akibatnya. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan apa sih ciri-cirinya sakit jantung itu, tidak selalu ada gejala.
Jadi jangan percaya ada gejala. Kalau ada dirasakan gejala, katanya sakit di sebelah kiri begini, tembus ke belakang, ke tangan, dan segala macam. Kalau ada gejala, kita boleh curiga. Tetapi jangan dibalik, bahwa kalau tidak ada gejala, maka kita tidak perlu curiga. Karena ada yang tidak memberikan gejala. Karena itu disebut sebagai silent killer, pembunuh diam-diam. Sehingga bagaimana caranya kita mengetahuinya? Harus selalu dilakukan pemeriksaan, cek. Data yang berbicara, bukan rasa-rasanya, bukan keluhan. Ya. Nah, pemeriksaannya apa saja? Banyak pemeriksaannya, dan tentunya makin banyak pemeriksaan yang dilakukan, akan makin dekat kepada diagnosis, akan makin ketahuan. Karena tidak ada suatu pemeriksaan yang bisa mewakili pemeriksaan yang lain-lainnya. Setiap pemeriksaan mempunyai spesifikasi masing-masing untuk melihat apa, untuk mencari apa. Jadi tidak ada suatu, saya mau periksa yang langsung bisa ketahuan semuanya. Tidak ada. Masing-masing khusus untuk melihat mencari apa. Sehingga makin lengkap, makin banyak kita melakukan pemeriksaan, tentu akan makin dekat kepada diagnosis. Ya, ada EKG, kemudian ada treadmill test, ada ekokardiografi untuk melihat anatomi dalam dari jantung, ruangan-ruangan jantung, katup, daya pompa, dan lain-lain. Kemudian ada CT scan, dan bahkan sekarang bagian awal dari CT scan, yaitu calcium score untuk melihat adanya penyumbatan di pembuluh koroner jantung, hingga kateterisasi. Ini yang 100% bisa melihat keakuratannya 100% untuk melihat apakah ada penyumbatan, dan bisa langsung action bila memang sudah mencapai kriteria tertentu, maka langsung diatasi. Oke, pencegahannya bagaimana? Nah, kita sering masih terkotak-kotak dalam suatu paradigma lama, yaitu orang sakit jantung harus tua. Pada buktinya tidak harus tua. Yang muda makin banyak sekarang. Bahkan bayi baru lahir pun bisa penyakit jantung bawaan. Jadi tidak ada spesifikasi khusus. Kemudian harus gemuk. Justru yang serangan jantung lebih banyak yang kurus daripada yang gemuk. Dan banyak berhubungan dengan makan, seperti ini gambar ini ada di restoran dan segala macam. Terbukti olahragawan yang hebat sedang olahraga tiba-tiba meninggal mendadak dan lain sebagainya. Jadi memang ini rahasia Tuhan. Dan banyak sekali faktor yang mempengaruhi sehingga kita tidak bisa memekanisasi, oh kalau begini maka akan begini. Bila ini akan terjadi ini. Bila tidak begini maka tidak boleh terjadi itu. Nggak bisa seperti itu. Karena itulah maka harus check and recheck. Nah, sebenarnya faktor risiko itu banyak sekali. Seperti di sini kita lihat banyak sekali. Kita bisa bagi dalam dua sebenarnya, yaitu faktor risiko yang bisa dihindari dan faktor risiko yang tidak bisa dihindari. Kalau yang bisa dihindari seperti merokok, kolesterol, obesity, hipertensi, faktor polusi, dan lain-lain, kita harus babat habis semua dikontrol. Kalau yang tidak bisa dimodifikasi, apa boleh buat? Misalnya usia, jenis kelamin, genetik, ya, lingkungan, keluarga, ya itu tidak bisa dimodifikasi. Tuhan sudah berikan. Oke. Nah, usahakan sesedikit mungkin faktor risiko yang ada pada kita. Kalau bisa yang tidak bisa dimodifikasi, ya apa boleh buat. Tapi kalau yang bisa dimodifikasi, babat habis faktor risiko itu. Tidak ada orang yang tidak mempunyai faktor risiko. Pasti ada faktor risiko. Besar, kecil, semua pasti ada. Nah, tinggal kita minimalisir sesedikit mungkin faktor risiko yang ada pada kita.
Ini adalah satu pedoman yang mudah bagaimana kita hidup sehat. S, seimbang gizi. E, enyahkan rokok. H, atur hindari stres. A, awasi tekanan darah. T, teratur berolahraga. Jadi SEHAT, sehat. S, seimbang gizi. E, enyahkan rokok. H, hindari stres. A, atur tekanan darah, awasi tekanan darah. T, teratur berolahraga. Nah, saya rasa tidak sulit menghafalnya, tapi menerapkannya yang sulit. Nah, bagaimana dengan pandemi COVID? Ya, pandemi COVID ini memang seluruh dunia terkena, karena itu dikatakan pandemi. Kalau hanya beberapa negara bisa dikatakan hanya outbreak di tempat tertentu, tapi ini karena sudah beberapa negara pandemi, jadi semua merasakan seluruh dunia. Nah, apa sebenarnya yang menjadi menarik pada terutama sakit jantung ataupun penyakit-penyakit yang lain? Karena COVID ini sangat mempengaruhi sirkulasi dan oksigenasi. Kita tahu sirkulasi dan oksigenasi itu sangat penting pada keberlangsungan sistem di tubuh kita. Dan COVID justru menyerang pada sirkulasi dan oksigenasi tersebut. Tentu akibatnya jadi kurang baik, sangat tidak baik. Kemudian makin tinggi, biasanya orang yang berpenyakit jantung itu usianya banyak yang sudah lebih tua. Sehingga kalau terkena penyakit COVID, efeknya akan lebih parah. Kemudian kondisinya juga kadang-kadang tidak mendukung, ya, dan ada kelainan hiperkoagulabilitas, yaitu ada pengentalan darah yang terjadi pada yang terkena COVID. Nah, ini setelah beberapa lama diselidiki, yang menjadi penyebab, makanya ada orang kena COVID, ada yang fatal, ada yang tidak fatal, adalah kelainan hiperkoagulabilitas ini, biang keladinya. Nah, kemudian, kalau kita terkena COVID, itu menyebabkan stres tersendiri. Dan stres ini akan mempengaruhi sistem imun. Akibatnya perawatan jadi lebih lama dan lebih tinggi biayanya dan lain-lain. Ini sangat mempengaruhi, membawa masalah bagi masyarakat. Nah, karena itu kita harus mengatasi, jangan sampai COVID ini mempengaruhi, memperlemah, bahkan menghabisi kita. Jangan sampai. Nah, caranya dengan bagaimana? Tentu dengan pola hidup yang lebih sehat, adanya new normal, ya, adanya menjaga 5M dan lain-lain. Nah, sekarang dengan vaksinasi, ya. Nah, vaksinasi ini sebenarnya bagaimana? Perlu enggak divaksin? Kemudian apa tujuannya? Dan apa bahayanya? Nah, kita kebanyakan banyak mendengar hoax, berita-berita yang tidak benar. Seperti waktu penelitian, karena ini vaksin kan memang baru saja selesai diteliti. Baru Januari 2021 kemarin selesai diteliti. Waktu penelitian fase 3, dipilihlah subjek penelitian supaya cepat dan hasilnya bagus, maka dipilihlah orang yang 18 sampai 59 tahun. Maksudnya supaya orangnya masih bagus-bagus, masih segar-segar, dan tidak mempunyai komorbid. Supaya hasilnya bagus, cepat, orang percaya dan yakin. Kalau belum apa-apa sudah dimasukkan yang dengan penyakit yang berat, nanti hasilnya kurang baik, padahal bukan karena
vaksinnya, tetapi memang karena penyakit orang tersebut. Nah, ini bisa mempengaruhi image nantinya. Nah, supaya image-nya bagus, maka 1859 dan tanpa komorbid. Tetapi begitu disetujui, oke, ini bagus, boleh kita pakai. Penerapannya untuk seluruhnya. Bahkan orang yang berpenyakit banyak komorbidnya, itu yang harus prioritas dilindungi. Orang yang tua juga prioritas dilindungi. Karena sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Kalau terkena maka efeknya akan lebih buruk. Karena itu harus dilindungi. Jadi sebenarnya harus merata semuanya untuk memperoleh herd immunity, imunitas kelompok, supaya makin luas akan makin bermanfaat vaksinasi ini. Kalau tidak luas, tidak bermanfaat, nggak ada gunanya, kurang bermanfaat. Nah, asal kita tahu timingnya, bagaimana orang boleh divaksin. Bagaimana timingnya adalah kalau stabil. Apa yang dimaksudkan stabil? Kalau dalam 3 bulan tidak ada suatu kejadian yang signifikan. Misalnya tidak ada serangan jantung, tidak ada perawatan yang signifikan, tidak ada gejolak-gejolak yang selama 3 bulan terakhir yang menyatakan bahwa orang itu sehat. Nah, kemudian pada waktu pemeriksaan juga tensinya bagus, suhunya bagus. Tensi juga dulu tidak boleh lebih 140. Naik batasannya menjadi 160. Sekarang 180 batasannya. Makin lama makin menjadi faktor yang minor, bukan lagi faktor yang mayor. Nah, sebenarnya yang ditakutkan apa? Kenapa orang itu harus sehat? Yang ditakutkan bukan bahaya vaksinnya. Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Virus yang dilemahkan ini sudah biasa kita menerimanya dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih kecil saja sudah menerima vaksin cacar, ya. Sekarang juga ada hepatitis, vaksinasi, meningitis, flu dan lain-lain. Itu semua adalah virus yang dilemahkan. Sama prosesnya. Sehingga tidak ada suatu hal yang khusus dalam vaksinasi COVID ini sebenarnya. Ya. Nah, itu yang Sinovac, virus yang dilemahkan. Tapi kalau yang Pfizer dan AstraZeneca itu sudah dengan teknologi lebih maju dengan salah satu bagian tubuh dari virus yang dipakai, RNA-nya. Bukan virus asli dilemahkan. Nah, kalau Sinovac itu virus yang dilemahkan. Itu kita sudah biasa dengan hal itu dengan vaksinasi yang lain. Yang ditakutkan kalau orang tidak sehat terus kita vaksin adalah apa? Tidak bisa membentuk antibodi dengan baik. Bukan vaksinnya yang berbahaya, tapi tubuh kita tidak bisa membentuk antibodi dengan baik. Karena itu sebaiknya kita divaksin dalam keadaan sehat supaya bisa membentuk antibodi dengan baik. Karena ini adalah program pemerintah yang supaya cepat mencapai suatu kekebalan kelompok, maka mendingan utamakan yang orang bisa membuat kekebalan. Kalau yang lagi kurang baik kondisinya, nanti dululah perbaiki dulu kondisinya. Sampai nanti sekarang utamakan dulu, prioritaskan orang yang bisa benar-benar supaya berhasil bagus dan lebih merata semuanya. Itu sebenarnya. Jadi bukan bahaya karena vaksinnya, kenapa ada yang ditunda dan apa, supaya badan kita lebih sehat, membentuk imun lebih bagus. Nah, kemudian bagaimana mengenai keteraturan berobat? Keteraturan berobat, tidak ada obat yang harus di-stop pada waktu vaksinasi.
ada hoaxnya harus stop pengencer darah, stop anti kolesterol. Tidak ada yang di stop. Semua berjalan seperti biasa. Ibaratnya kalau kita di vaksin hepatitis atau flu atau yang lain, meningitis, kan tidak ada obat-obat yang kita harus stop, seperti biasa saja. Nah, kemudian bagaimana dengan vitamin? Vitamin boleh. Vitamin adalah bonus usaha untuk memperbaiki imun dari kiri, kanan, depan, belakang, silahkan. Asal tidak memberatkan. Nah, kalau kontrol ke dokter, rumah sakit sering ada yang khawatir. Sekarang ada bisa kontrol melalui online ke rumah sakit. Untuk pasien-pasien terutama yang maintenance tentu bisa melalui online. Tapi kalau pasien baru atau pasien yang sedang ada serangan tentu tidak bisa online. Baik, berjemur bagaimana mengenai faktor berjemur? Nah, perkembangan dulu katanya harus pagi, kemudian bergeser agak siang. Sekarang siang yang bagus. Ya, apa perkembangan ilmu kita ikuti? Olahraga harus tetap dijalankan ya sesuai dengan protokol dan harus ada strategi perlindungan. Jadi misalnya kita harus berani untuk tidak menghadiri pertemuan-pertemuan yang walaupun itu penting, walaupun itu misalnya makan-makan di restoran yang harus buka masker, ketawa-ketawa, foto-foto, dan lain-lain. Dan itu harus betul-betul dipatuhi supaya kita benar-benar ada strategi dalam melindungi diri kita. Jadi bukan hanya vaksin lalu beres, belum tentu. Orang yang divaksin saja belum tentu tidak kena penyakit. Hanya kalau terkena, orang sudah vaksin, kemungkinan besar tidak terlalu hebat gejalanya. Ya, jadi banyak sekali membantu karena sudah ada kekebalan dari kita. Baik, ini adalah satu brosur dari PERKI, Perhimpunan Kardiologi Indonesia, bahwa tidak ada obat-obat jantung yang harus di-stop dalam rangka vaksinasi. Nah, kesimpulannya, jadi penyakit jantung itu sangat penting karena mempengaruhi kualitas hidup. Karena dia merupakan organ yang mensuplai kebutuhan seluruh tubuh kita sehingga sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Tidak ada gejala yang pasti sehingga harus dilakukan pemeriksaan rutin di fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap dan baik. Kemudian pilihlah moda screening yang cukup efektif dan efisien sesuai dengan kemajuan teknologi. Nah, yang terpenting adalah mengurangi faktor risiko. Ya, dan menjalani pola hidup sehat. Diperlukan strategi yang tepat dalam menghadapi pandemi COVID ini. Kita harus lebih berani untuk mengatakan bahwa maaf ya, ini kita sedang menghadapi pandemi sehingga begini. Kita harus lebih berani berstrategi. Baik, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Dokter. Berarti Sama-sama. kalau masalah vaksinasi ini sebenarnya yang jadi masalah tuh bukan vaksinnya ya, Dok ya. Tetapi memang kondisi si pasiennya dengan komorbid itu yang menyebabkan tubuhnya tuh sulit untuk menghasilkan antibodi itu gitu ya. Ya, jadi bagaimana supaya badan kita kalau diberikan vaksin bisa membentuk antibodi dengan baik. Tentu harus dalam keadaan sehat dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan, Dok, yang masuk. Boleh langsung saya bacakan aja ya, sambil mungkin dokter bisa baca juga. Nah,
Untuk pertanyaan pertama, ini ada pertanyaan dari Ibu Lina Yusuf. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk pasien dengan jantung koroner yang telah dipasang stent? Lalu kira-kira vitamin apa nih dok yang harus diminum supaya tetap sehat? Lalu olahraga apa yang cocok untuk pasien koroner berusia 76 tahun? Silakan dokter dijawab. Ya, seperti tadi sudah disebutkan bahwa tidak ada suatu hal yang khusus kalau pada suatu penyakit tertentu sepanjang 3 bulan terakhir stabil. Kalau stabil dalam 3 bulan terakhir, maka boleh divaksinasi. Vitamin yang cocok, apapun boleh yang bermanfaat. Sekarang kan banyak sekali, ada vitamin D, vitamin E, vitamin C, dan lain-lain. Vitamin B, boleh. Yang penting tidak memberatkan. Tapi juga jangan berlebihan. Nah, seperti vitamin D juga, kalau vitamin D, kalau tidak berjemur, tidak terlalu banyak memberikan manfaat walaupun kita minum vitamin D. Kalau kita minum vitamin D, harus dibantu dengan berjemur di matahari. Sehingga menjadi bermanfaat vitamin D-nya. Baik. Kemudian ketiga, apa tadi pertanyaannya ya? Olahraga apa dok yang cocok untuk pasien koroner? Olahraga apapun sesuai dengan kemampuan. Nah, satu hal, orang tua dengan orang muda lebih butuh olahraga orang tua. Kalau kita waktu muda olahraga, sudah berusia tua malah tidak olahraga. Nah, ini salah. Justru orang tua harus lebih rutin olahraga karena dia lebih butuh untuk menopang fungsi-fungsi yang sudah berkurang. Orang tua lebih butuh. Walaupun lebih tidak mampu olahraga, makanya itu sesuaikan dengan kemampuan. Nah, kemampuan tiap orang ini berbeda. Ada yang dia biasa berolahraga, umur 90 tahun pun naik sepeda masih ada. Tapi kalau yang jarang olahraga, umur 60-an sudah terbatas gerakannya ada. Tapi bukan berarti olahraganya harus sama. Tidak, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang penting bergerak. Yang penting memenuhi unsur gerakan otot yang terstruktur dan berulang. Karena itu definisi olahraga. Jadi harus rutin. Setiap hari harus ada pergerakan sehingga sirkulasinya berputar. Baik, demikian ya. Baik, terima kasih dokter jawabannya. Lalu untuk pertanyaan kedua dari Ibu Megawati. Pertanyaannya, selamat malam dok, mau tanya. Yang pertama, jika sudah operasi bypass, apakah boleh divaksin COVID? Lalu yang kedua, vaksin COVID perlu diulang dalam jangka waktu berapa lama ya setelah vaksin pertama mungkin ini maksudnya. Lalu yang ketiga, beredar WhatsApp message kalau habis vaksin COVID, ada beberapa makanan nih dok yang nggak boleh dimakan seperti tape karena mengandung alkohol. Nah, apakah benar info tersebut? Karena untuk umat Nasrani mungkin ada yang ibadahnya dengan meminum anggur perjamuan kudus gitu. Silakan dijawab dokter. Oke. Jadi yang menarik yang justru ya yang makan tape ya. Tadi yang pertama pertanyaannya mengenai tentang ini kalau misalnya dia sudah di bypass, ya, apakah tetap boleh divaksin? Ya, bypass bukan merupakan penghalang. Semua pasien prinsipnya harus divaksin. Makin banyak penyakitnya, makin prioritas untuk divaksin. Makin rumit itu pasien, makin prioritas. Karena makin nggak boleh kena COVID. Sedangkan vaksin adalah salah satu upaya kita untuk mengurangi dampak COVID. Nah,
Kemudian kalau kita vaksin tidak ada makanan yang harus dilarang, tidak ada. Apalagi kalau tape itu kan alkoholnya juga terbatas, ya. Kalau anggur atau apa juga, kalau kita konsumsi dalam terbatas, tidak ada masalah. Ya jangan sampai mabuk lah. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih dokter jawabannya. Lalu yang selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Ibu Kristilu, dok. Malam dok, apakah tiroid juga pemicu penyakit jantung? Dan amankah orang dengan sejarah tiroid dan penyakit jantung untuk divaksin? Ya. Silakan dok. Penyakit tiroid memang sangat erat hubungannya dengan jantung karena hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, hormonnya itu sangat mempengaruhi kerja jantung. Jika hormon yang dihasilkan tiroid itu meningkat, yang kerja keras adalah jantung. Ya, jadi orang sering menghubungkan antara penyakit tiroid dengan penyakit jantung. Bahkan ada penyakit jantung yang akibat dari tiroid dinamakan thyroid heart disease, penyakit jantung akibat tiroid. Nah, itu hubungannya dan tidak ada kendala untuk vaksinasi. Boleh. Sepanjang semuanya dalam keadaan baik, artinya tiroidnya bukan sedang ada thyroid storm namanya ya. Nah, itu sedang tidak stabil namanya. Tapi kalau stabil, 3 bulan terakhir stabil, oke. Nggak ada masalah. Baik, demikian. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Iskandar, dok. Selamat malam, dok. Vaksinasi COVID yang belakangan ini keluaran AstraZeneca. Benarkah vaksin tersebut cenderung menyebabkan penggumpalan darah dibanding vaksin sebelumnya? Lalu bagaimana dampak untuk pasien penderita aritmia jantung dan hipertensi? Silakan, dokter. Oke. Jadi seperti tadi sudah kita singgung bahwa kalau vaksin Sinovac itu memang dengan cara konvensional, yaitu virus yang dilemahkan. Jadi tidak ada masalah, sama dengan vaksin-vaksin yang lainnya, Sinovac. Tapi sekarang ada Pfizer dan ada AstraZeneca, itu dengan teknologi, sudah dengan teknologi, yaitu dibuat dengan kode genetik RNA dari virus tersebut. Nah, ini semua hal yang baru ini. Kalau sebelum-sebelumnya vaksin hanya dari virus yang dilemahkan. Nah, sistem itu baru diterapkan. Ya tentu karena baru semuanya melihat perkembangan. Kalau vaksin Pfizer kita tidak mendengar ada beberapa hal, tapi kalau yang AstraZeneca memang ada beberapa negara yang mengindikasikan seperti yang Pak Iskandar ceritakan tadi ya. Nah, tentu kita harus wait and see juga untuk melihat, tapi toh itu masih dalam batas yang bisa ditolerir saya rasa. Kenapa? Karena pemerintah kita sudah melaksanakan itu pada beberapa orang dan lancar-lancar saja semua. Jadi mungkin perlu suatu penelitian lagi, faktor-faktornya sama enggak yang di negara ini dengan di negara lain. Mungkin faktor-faktornya berbeda, penyakitnya berbeda, akan menimbulkan suatu efek samping yang berbeda juga. Ya, semua itu sedang dalam perkembangan. Ya, tapi AstraZeneca yang dipakai di Indonesia belum ada yang menimbulkan masalah. Demikian. Baik, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Elizabeth, dok. Jadi Ibu Elizabeth bertanya, malam dok, kalau pasien ex-COVID
baru bisa vaksin berapa lama dari jangka waktu setelah dia terpapar. Karena selama waktu terpapar, si pasien ini ada masalah oksigen dan pengentalan darah. Terima kasih sebelumnya. Silakan dokter. Ya, baik. Jadi kalau terkena COVID itu biasanya sudah ada zat antinya, ya. Ada zat antinya. Nah, biasanya 3 bulan itu kita cek. Sekarang sudah beruntung bahwa di laboratorium sudah ada pemeriksaan untuk antibodinya. Dengan pemeriksaan kuantitatif langsung ketahuan kadar antibodinya berapa. Nah, jadi alangkah baiknya 3 bulan pasca COVID dicek di laboratorium berapa kadar antibodi. Apakah masih mencukupi? Kalau masih mencukupi, maka masih bisa ditunda lagi. Tapi kalau sudah tidak mencukupi lagi dari kadarnya, maka kita bisa vaksin untuk booster. Bahkan mungkin vaksinnya tidak perlu 2 kali lagi, cukup sekali. Nah, semua itu tergantung dari kadar awal yang dihasilkan antibodi oleh COVID tadi bagaimana. Nah, tadi ada pertanyaan mengenai jarak untuk vaksinasi. Kalau pada usia 18-59 tahun itu 2 minggu, tapi kalau di atas 60 tahun biasanya 4 minggu jarak untuk masing-masing, ya. Nah, kita sama-sama belum tahu berapa lama ini antibodi akan bertahan. Karena ini semua hal yang baru. Semua berkembang bersama dengan penyakitnya. Waktu ini semua berkembang bersama. Jadi sama-sama kita lihat. Nanti kalau sudah beberapa bulan, 6 bulan kah, setahun kah, kita akan periksa di laboratorium, turun nggak kadarnya. Kalau nggak turun, ya masih bisa. Tapi kalau turun, mungkin kita harus memerlukan booster lagi. Baik, begitu kira-kira. Baik, terima kasih dok. Berarti memang untuk pengecekan antibodi kuantitatif ini dianjurkan untuk mungkin untuk pravaksin ya dok, untuk sebelum vaksin, untuk mengecek apakah sudah ada antibodi dalam tubuhnya dan juga pasien yang sudah vaksin ya, untuk mengontrol antibodinya. Kalau pasca COVID, tadi kan pasca COVID katanya. Yes, betul. Kalau belum pernah, ya dianggap belum terpapar. Baik. Tidak perlu periksa laboratorium. Oke, baik dok. Langsung saja vaksin. Tapi kalau sudah pernah COVID, nah kalau sudah 3 bulan, cek dulu alangkah lebih baik. Karena sekarang sudah bisa. Tadinya waktu belum bisa, karena lab yang bisa juga baru 1 bulan ini. Waktu sebelum itu, asal sudah 3 bulan, boleh divaksin. Gitu. Nah, sekarang sudah bisa diperiksa. Kalau sudah 3 bulan, ya alangkah lebih baik cek dulu. Kalau misalnya masih cukup, enggak usah divaksin dulu. Gitu kan? Nah, kasih yang lain dulu prioritas yang lebih memerlukan. Karena dia sudah punya antibodi kan. Hal tersebut belum tentu karena vaksin COVID. Ya, jadi pada orang yang vaksin COVID itu bisa saja tahu-tahu terkena COVID misalnya. Misalnya kalau dia sudah terpapar COVID, kemudian masih dalam masa inkubasi. Kalau orang terpapar COVID itu tidak langsung saat itu sakit, itu ada masa inkubasi namanya, beberapa hari. Ya, nah mungkin dia sudah terpapar dalam masa inkubasi, terus divaksinasi.
tentu dia sebenarnya sudah dalam proses untuk sakit, tapi terus terkena vaksin, ya. Nah, itulah makanya dipersyaratkan juga bahwa orang yang vaksin itu harus sehat, supaya jangan nanti dia ada apa-apa dengan sakitnya, padahal bukan karena vaksinnya, yang dipersalahkan adalah vaksinnya. Gitu. Karena belum tentu itu. Kalau misalnya betul karena sesuatu yang berbahaya, ya tentu sudah menimbulkan gempar seluruh Indonesia, bukan cuma 1-2 orang yang begitu. Ya. Tapi tentu pasti ada aja yang begini, tahu-tahu sakit, karena memang orang itu mungkin sudah waktunya untuk sakit, tapi masih dalam masa inkubasi, kemudian vaksin, selesai vaksin, baru penyakitnya eksis. Tapi bukan karena vaksin sebenarnya. Gitu. Jadi pasien saya sendiri sering ada yang sambil bercanda kadang-kadang dia bilang, "Ya dok, saya habis vaksin nih, tensi saya naik 200." Oh, masa karena vaksin 200, Pak? Tahu-tahu istrinya bilang, "Iya dok, sehari sebelumnya dia makan kambing, makan ini, makan itu. Saya udah larang," kata istrinya. Tapi dia bilang, "Kan saya besok mau vaksin. Supaya saya kuat, saya mesti makan kambing, makan ini." Tahunya tensinya naik. Tapi sama saya dia bilang, karena vaksin tensinya naik. Untung istrinya jujur. Demikian. Ya. Baik, terima kasih dokter. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir, dok, nih agak panjang pertanyaannya dari Pak Felix Deka. Nah, ini untuk pertanyaan pertama, dok, orang tua saya sudah divaksin pertama dan minggu depan vaksin kedua. Kondisi mama saya kalau jalan suka cepat capek. Apakah ini aman untuk divaksin kedua? Nah, lalu yang kedua, papa saya sudah pernah pasang ring, lalu sudah vaksin pertama. Apakah aman untuk divaksin kedua? Nah, lalu yang terakhir, yang ketiga, mama mertua saya pernah kena COVID dan sembuh. Namun sampai sekarang nafasnya masih kurang lancar. Mungkinkah ada gejala long COVID? Dan apakah bisa kembali normal, dok? Terima kasih. Silakan, dokter. Ya. Nah, ya kalau misalnya sudah vaksinasi pertama, ya tuntaskanlah vaksinasi kedua. Ya, kan sudah terbukti di vaksinasi pertama bahwa tidak ada sesuatu yang signifikan terjadi. Jadi sekarang tinggal mengkomplitkan, menyelesaikan. Ya, jadi nggak apa-apa, diselesaikan aja. Kalau di atas 60 tahun, tentunya jarak 4 minggu. Nah, kalau long COVID itu memang sekarang ini mulai dideteksi banyak yang seperti itu, ya. Jadi keluhan-keluhannya itu berkepanjangan. Banyak yang seperti itu. Karena orang maunya sakit itu seperti kalau dia sakit batuk, kemudian sembuh, nggak ada apa-apa. Gitu. Sakit diare, sembuh, ya terus nggak ada apa-apa. Sakit tifus juga sembuh, nggak ada apa-apa. Nah, sedangkan COVID ini, seperti saya sampaikan tadi, mempengaruhi sirkulasi dan oksigenasi. Dan seluruh tubuh akan terkena akibatnya. Dan ini sistem yang penting, sirkulasi dan oksigenasi. Sehingga pemulihannya memang lebih ruwet, lebih lama prosesnya. Nah, itu reaksi pada tiap orang tidaklah sama. Ya, karena itu ya sebaiknya dijaga, kalau bisa jangan terkena, itu lebih baik. Tetapi kalau terkena ya kita harus usahakan maksimal, jangan terlalu cepat berharap bahwa seperti sakit-sakit yang lain, begitu sakit, ya sebenarnya harus enak lagi dong sekarang, gitu. Karena memang mempengaruhi suatu sistem yang penting di tubuh kita, memerlukan waktu. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Dok, mungkin untuk menutup nih, ada satu hal yang ingin saya tanya. Kalau untuk pasien yang sudah mendapat vaksinasi COVID ataupun penyintas, itu otomatis kan sudah
muncul antibodinya, seperti yang dokter katakan dengan pengecekan kuantitatif tadi. Nah, untuk kadar antibodinya, apakah sekarang sudah ada batas tertentu yang mengatakan bahwa dengan ukuran segini berarti itu sudah cukup melindungi dari serangan virus COVID gitu, Dok? Iya. Ini kan semuanya berkembang bersama. Memang hal yang baru. Tidak ada pelajarannya, pelajaran mengenai penyakit COVID itu nggak ada di kedokteran. Karena ini penyakit baru. Jadi semuanya pun untuk mengatasinya, apa semua betul-betul berkembang bersama. Nah, sudah diketahui kira-kira kalau angkanya 120 di lab itu, nah itu yang mencukupi. Tapi apakah itu betul-betul tahan kepada serangan virus COVID? Karena serangan virus COVID juga itu adalah berhasil atau tidak tergantung dari kalkulasi selain dari antibodi, juga virulensi kuman virusnya. Virulensi itu adalah daya dari si virus. Kalau kebetulan yang datang dayanya kecil, bisa diatasi. Tapi kalau kebetulan virulensi dari virus yang terkena itu yang ganas, waduh, mungkin perlu kadar antibodi yang lebih. Dan tentu bukan hanya antibodi yang perlu, yaitu daya tahan situasi yang lain, suasana hati yang riang gembira, itu juga sangat diperlukan dalam mendukung suatu proses apakah penyakit COVID ini bisa timbul atau tidak. Demikian. Baik, terima kasih dokter atas edukasinya yang sangat bermanfaat. Semoga dengan informasi dari dokter tadi bisa mematahkan isu-isu yang beredar ya dok di masyarakat yang menyebabkan ketakutan-ketakutan mungkin dari warga-warga. Iya, jangan terlalu percaya banyak hoax. Iya, Katanya, wah repot kita. Katanya. Iya, betul. Kalau gitu kita akhiri untuk sesi webinar kita pada malam ini, Dok. Mungkin dari dokter aja ada closing statement yang ingin disampaikan, Dok. Kesimpulan aja singkat. Silakan, dokter. Iya, jadi sebaiknya tidak ada yang lain selain daripada disiplin yang tinggi. Dengan disiplin yang tinggi, maka semua hal kita bisa hindari. Yang kurang baik kita bisa hindari, yang baik kita bisa pertahankan, sehingga terhindar kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, semoga bermanfaat ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selamat malam. Selamat malam, dokter. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, berikut sebelum saya menutup webinar malam hari ini, ada sedikit testimoni yang ingin disampaikan oleh Pak Kianli. Pak Kianli, apakah sudah hadir, Pak? Ya, saya dari tadi di sini. Mohon maaf. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Selamat malam, Dokter Raja. Malam. Terima kasih. Tadi saya menyimak dari tadi. Wah, pertanyaannya luar biasa, banyak sekali. Halo, selamat malam, Ibu-ibu, Bapak-bapak, warga semua. Wah, luar biasa. Ini ada bosnya di sini nih. Bos Iskandar. Ya, Bro, waduh, ini paling banyak pertanyaan nih, luar biasa nih. Kelihatannya kurang puas ya. Oke, ini kita buka kamera dulu nih, siapa-siapa nih. Ini jarang-jarang sekali kita sama-sama satu ini ketemu ya. Mana sih warga ininya kan? Oke, Bu Mega, Tante Ratna, ya, Bu Yeni, Pak Arif. Ari, ayo dibuka. Ya, mantap. Terima kasih. Tadi saya macet banget jadi agak telat gitu ya. Wah, luar biasa ini. Saya lihatin dari tadi saya simak. Mantap. Halo, Bos Yanto nih. Selamat malam. Malam, Pak. Waduh, udah lama gak ketemu nih ya. Iya.
Dokter Raja, terima kasih atas edukasi yang luar biasa ya. Sama-sama. Iya, alangkah lebih baik lebih enak lagi kalau andai kata next kita bisa belajar lagi mengenai edukasi seperti ini ya, sehingga bisa dibuka wawasannya gitu ya. Pak Erlan, selamat malam Pak Erlan, Bu Rita ya. Baik, teman-teman, aduh jadi teman-teman jadi Bapak Ibu. Gak apa-apa Pak Willy. Biasa di jalan pagi ngomongnya teman-teman cuma. Oke Bapak Ibu, nanti kita akan foto bersama. Ini jarang-jarang sekali ya kita, dokter mungkin jangan tinggalkan dulu sebelum tutup, kita akan foto bersama ya. Nanti saya akan capture fotonya dan saya kirim nanti ke grup. Setuju ya? Baik, saya akan testimoni sedikit. Ini di mana waktu tanggal 31. Mungkin hanya teman-teman yang yang dekat aja yang tahu ya. Saya itu ini dia, saya dirawat di bedside, yang mana fasilitas yang diberikan itu cukup bagus di sana ya. Dan saya kaget juga, kenapa? Karena ternyata ruangannya jauh apa yang sudah saya pikirkan gitu. Oh, luar biasa ini ruangan ya. Dan di sana ternyata tidak menerima yang namanya COVID. Jadi saya bisa bebas buka masker lah ya, enak makan di sana gitu. Jadi saya memang mayoritas apabila sekeluarga ada masalah dengan kesehatan, saya memilih rumah sakit bedside. Kenapa memilih rumah sakit bedside? Karena fasilitasnya lengkap dan dokternya pun semuanya sudah ada di sana. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya sih nggak di ini nih jadi gimana ya, Pak Kianli pasti dibayar. Enggak, saya hanya kasih tahu aja. Ya, Yanto ya, saya agak ada dibayar sama rumah sakit. Saya cuma aja kasih tahu. Endorse ya Pak. Enggak di endorse. Dan saya sendiri adalah boleh di stop ininya videonya ya. Saya sendiri adalah pasien dari Dokter Raja. Dokter Raja ini merawat saya begitu teliti dari dokter-dokter yang sebelumnya saya temui, beliau jauh lebih teliti. Ya saya lihatin memang enak sekali ngomong sama Dokter Raja ya, dan memang apa yang saya alami beliau selalu membantu dengan penjelasan yang lebih dimengerti dan lebih terperinci. Nah, itu aja sih seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu, kalau andai kata ada pertanyaan yang lebih lagi nanti mungkin bisa ditanyakan ke Ibu Mimi. Ya, Ibu Mimi kan ada di grup tuh ya, seperti itu ya. Ya betul Pak.